Oke, selamat siang. Kita lanjutkan di video kedua ini masih tentang mindfulness. Jadi ada 4 tips secara sederhana untuk melatih forgiveness. Keterampilan forgiveness ini bisa dilatih secara konsisten dan komitmen, yaitu dengan 4 cara. Nomor 1 adalah forgiveness atau memaafkan. Bagaimana kita perlu memaafkan diri sendiri maupun memaafkan orang lain. Mungkin kalau kita minta maaf ke orang lain udah sering ya, tapi juga ternyata kita penting untuk juga memaafkan diri kita sendiri. Jadi hati kita bisa berdamai. Kemudian yang kedua adalah tentang acceptance, penerimaan. Bagaimana kita menerima situasi yang ada seperti sekarang di era pandemi. Kita perlu menerima dengan ikhlas bahwa ini adalah suatu ujian, suatu hal yang kita perlu hadapi dengan penuh kreativitas. Bagaimana kita tetap berkarya dengan segala protokol kesehatan. Jadi kita bukannya marah-marah, bukannya sebel, kesel, gak bisa keluar, harus stay at home dan sebagainya. Kita perlu menerima. Kemudian tips yang ketiga yaitu bagaimana kita perlu gratitude, perlu grace atau bersyukur. Kita banyak bersyukur, itu juga akan mengasah mindfulness, kemampuan mindfulness kita. Bersyukur tentang apa yang sudah Tuhan berikan. Kita masih diberi nafas, kehidupan. Setiap kita bangun, kita jangan pegang handphone dulu, tapi kita berdoa misalnya, juga berterima kasih pada Tuhan, juga berterima kasih pada diri sendiri bahwa kita siap untuk menghadapi hari ini. Kemudian tips yang keempat adalah rasionalitas yang terukur atau yang proporsional. Bagaimana kita dianugerahi Tuhan rasio atau akal budi, kita juga perlu untuk berpikir logika. Jadi dari keempat itu, 4 tips tadi kita bersyukur, kemudian juga berpikir rasional, memaafkan, juga penerimaan terhadap situasi dan kemampuan diri, itu bisa mengasah mindfulness. Kemudian saya juga ingin bicara tentang masih terkait Hari Kesehatan Dunia tadi. Yang sebelumnya, di video sebelumnya adalah data menunjukkan bahwa dalam 40 detik di seluruh dunia itu ada 1 orang bunuh diri. Kemudian di Indonesia sendiri dari 250 juta rakyat Indonesia tercatat ada 15,6 juta orang terkena depresi, dan berita buruknya adalah hanya 8% yang berkonsultasi atau mencari pertolongan profesional. Pesan baiknya adalah bagaimana artinya kita perlu penting mengedepankan kesehatan mental, kesehatan jiwa, sehingga kita bisa berdamai dengan kehidupan dan lebih berkarya lebih banyak. Itu saja dari saya.